Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti Reski Amalia, NIM A1Q1210161. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah dibawakan oleh kelompok 3, yaitu mengenai tugas perkembangan pribadi individu. Langsung saja pada bagian A, mengklasifikasikan tugas perkembangan akhir pada masa kanak-kanak. Menurut Harlock 2003, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami masa pubertas atau akhir balik, atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Menurut Havigers dalam Harlock 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umur 6-12 tahun yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik untuk mengoptimalkan pencapaian tugas. Yang pertama, merencanakan dengan serius pemberian kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau bermain. Yang kedua, dalam belajar, membatasi gerakan-gerakan anak secara ketat tidaklah pantas dibandingkan tuntutan tugas perkembangan mereka. Yang ketiga, usaha yang serius dalam menanggulangi gangguan perkembangan fisik anak sangat diharapkan dari sekolah. Anak-anak yang sakit harus diobati atas prakarsa sekolahnya. Kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Yang ketiga, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keempat, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, ada ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak menurut Harlock dari perspektif biologi perkembangan. Yang pertama, menyulitkan. Menurut Harlock, masa ini merupakan masa anak yang tidak mau lagi menuruti perintah. Yang kedua, tidak rapi. Para ibu seringkali pusing melihat betapa kamar anak yang semula disiapkan dengan rapi bisa berubah begitu cepat menjadi kapal pecah dengan barang berserakan sana-sini. Yang ketiga, bertengkar. Bila terdapat lebih dari satu anak di dalam keluarga dan salah satunya ada dalam masa kanak-kanak akhir ini, maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi, terutama pertengkaran verbal. Yang keempat, kritis. Bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Selanjutnya bagian B, klasifikasi tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Perkembangan pada masa remaja. Havigers dalam Muhammad Ali 2008 mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam individu dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Masa remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock dalam Muhammad Ali 2008 adalah
Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Dalam ciri-ciri pada masa remaja, yang pertama, suka membantah atau menentang atau menolak, bahkan memberontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatannya merasa benar, cenderung berpendapat bahwa pendapat itu sangat benar. Yang keempat, rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Dan yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Selanjutnya bagian C, mengklasifikasi tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Perkembangan pada masa dewasa dini atau dewasa muda dini adalah masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini dapat sedikit demi sedikit disesuaikan dengan umur, kronologis dan mental age-nya. Erikson dalam Mons mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Perkembangan sosial masa dewasa muda adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peran yang sangat penting. Menurut Harvey Gerst dalam Mons Kores Haditono 2001, tugas perkembangan dewasa muda adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa muda merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Harlock 1993 dalam hal ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal, dan pada salah satunya intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda atau young ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrock 1999, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik atau physical transition, atau transisi secara intelektual cognitive transition, serta transisi peran social role transition. Beberapa perkembangan pada dewasa dini. Yang pertama, ciri perkembangan dewasa dini sebagai kelanjutan masa remaja, sehingga ciri-ciri masa remaja tidak jauh berbeda dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri perkembangan dewasa muda adalah: yang pertama, usia produktif atau reproductive age. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan atau setting down age. Yang ketiga, usia banyak masalah, problem age. Yang keempat, usia tenggang dalam hal emosi, emotional tension. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut R.G. Harvey Gerst 1953 telah mengemukakan rumus tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman bergaul atau sebagai calon suami atau istri. Kedua, belajar hidup bersama dengan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga.
Yang keempat, mengelola rumah tangga. Selanjutnya ada masalah perkembangan pada dewasa dini. Dengan bertambahnya usia, semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Dewasa awal adalah masa transisi dari remaja yang huru-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah itu antara lain, yang pertama, menentukan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Dewasa muda merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penentuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami keburukan identitas. Yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Yang keempat, menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Yang kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri dari kerumunan sosial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.